Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama Ibu dan kali ini kita akan belajar matematika. Dan materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai teorema Pythagoras. Nah, ada yang pernah mendengar apa itu teorema Pythagoras? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Agar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan tidak lupa ya, kalian sarapan terlebih dahulu agar kalian tetap fokus dan semangat. Oke? Oke, selanjutnya yang pertama. Ibu akan bertanya pada kalian, apa itu teorema Pythagoras? Atau kalian pernah mendengar itu Pythagoras atau apa? Ada yang tahu? Ya, teorema Pythagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, seperti apa itu segitiga siku-siku? Nah, segitiga siku-siku ini adalah segitiga yang besar sudutnya 90 derajat. Nah, jadi jika kita mengetahui dua sisi segitiga siku-siku, maka kita bisa mencari sisi ketiganya menggunakan rumus Pythagoras. Nah, ini dia rumusnya. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, hukum Pythagoras ini atau rumus Pythagoras ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Betul, ini segitiga siku-siku ya. Nah, pada segitiga siku-siku ini ada yang disebut dengan tinggi, ada yang disebut dengan alas, dan ada juga yang disebut dengan sisi miring, ya. Atau biasanya disebut istilahnya itu hipotenusa, ya. Jadi sisi miring ini biasanya besarnya itu lebih panjang dari tinggi dan juga alas. Oke, sudah paham? Oke, selanjutnya. Jadi, bagaimana rumus Pythagoras itu? Ada yang tahu? Nah, rumus Pythagoras ini di sini ada sisi A, ada sisi B, ada sisi C. Di sini A itu alas, B tinggi, dan C itu sisi miring atau hipotenusa. Jadi apa rumusnya? Nah, yang pertama, jika kita mencari C kuadrat atau sisi miring, maka rumusnya A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Ya, berarti alas ditambah dengan tinggi, ya. Lalu, jika kita mencari A kuadrat atau alas, maka rumusnya adalah C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat, ya. Selanjutnya, jika kita mencari B kuadrat, maka rumusnya C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat, ya. Sudah paham sejauh ini? Oke, di sini ada contoh. Ada sebuah segitiga siku-siku. Nah, di sini ada sebuah segitiga siku-siku. Di sini sudah diketahui alas dan juga tingginya. Maka kita di sini ditanyakan adalah sisi miringnya atau hipotenusa atau nilai C. Ya, maka rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nilai A berapa? Betul. Nilai A itu 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Nah, C kuadrat sama dengan 3 kuadrat ini berapa? 9. Betul. 4 kuadrat? 16. Maka C kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 yaitu 25. Maka C kuadrat sama dengan 25. Maka C sama dengan akar pangkat 2 dari 25. Berapa? Betul, 5. Kenapa Bu 5? Karena jika 5 dikali 5 itu hasilnya 25. Ya. Jadi nilai sisi miring pada segitiga siku-siku tersebut adalah 5 cm. Betul, hebat kalian. Selanjutnya, ada lagi contoh nih. Contoh sebuah segitiga siku-siku juga. Di sini ada sebuah segitiga siku-siku KLM. Nah, di sini diketahui apa? Ya, di sini diketahui salah satu sisi alasnya itu adalah 12 cm. Sisi miringnya 13 cm. Maka penyelesaian soalnya seperti apa? Nah, penyelesaian soalnya ini ditanyakan adalah tingginya.
atau nilai B. Maka rumusnya adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Ya, maka B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini berapa C nilai C? 13. 13 kuadrat dikurangi dengan 12 kuadrat. Oke, maka B kuadrat sama dengan 169 dikurangi 144. Dari mana ini 169? Ya, hasil kuadrat dari 13 dan juga 144 hasil kuadrat dari 12. Maka B kuadrat sama dengan 25. 169 kurangi 144, 25. Maka nilai B adalah akar pangkat 2 dari 25. Tadi berapa? Betul, 5. Jadi, nilai salah satu sisi atau tinggi pada segitiga siku-siku tersebut adalah 5 cm. Bagaimana? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum.